Halo, perkenalkan nama saya Yunita Puspita Ningrum dengan NIM 2005510204. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi strategi pengembangan organisasi. Yang pertama, pendahuluan. Pengembangan organisasi merupakan suatu aspek penting dalam menjaga relevansi dan keberlangsungan suatu entitas di dalam lingkungan yang terus berubah. Strategi pengembangan organisasi menjadi fondasi utama dalam upaya mengarahkan perkembangan entitas tersebut ke arah yang diinginkan. Strategi dalam konteks ini merujuk pada rencana-terencana dan terukur yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pengembangan organisasi atau organizational development berkaitan dengan proses sama seperti struktur atau sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengembangan organisasi. Yang pertama dimulai dengan apa itu pengembangan. Sebagaimana dikutip dari buku karangan Miftah Toha yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia 2005.291 menyebutkan bahwa pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir yang manajerialnya mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan umum. Selanjutnya, apa itu organisasi? Menurut Hasibuan 2011, organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi merupakan suatu wadah atau tempat bagi sekelompok orang dalam melakukan kerjasama dan mau terikat dengan peraturan yang telah disepakati, terpimpin dan terkendali dalam mencapai keberhasilan dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pengembangan organisasi adalah bidang pengembangan MSDM yang mana fokusnya dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan melalui peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan terampil. Di samping itu, pengembangan organisasi mempunyai sifat yang kritis dengan berbasis sains, yang membantu setiap organisasi untuk membangun kuantitas dan kapasitas organisasi untuk terus berubah dan berkembang dalam mencapai efektivitas dengan meningkatkan, mengembangkan, dan memperkuat strategi, struktur, dan proses kerja. Selanjutnya, tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama, sebagai alat untuk mencari dan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, dapat mengelola dan mempromosikan untuk pertumbuhan organisasi. Yang ketiga, mendukung inovasi produk. Inovasi produk ini akan dapat mendukung dan membantu dalam analisis setiap bagian. Kemudian yang keempat, menganalisis proses kerja. Apabila dalam pengembangan organisasi ada hal-hal yang perlu dianalisa, hal tersebut berfungsi agar proses kerja dapat berjalan dengan lancar. Kemudian konsep pengembangan organisasi. Pada pelaksanaannya, terdapat tahapan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas pengembangan organisasi. Pada intinya, terdapat 5 tahapan pengembangan organisasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan masalah, seperti konflik antara unit organisasi yang ada, semangat rendah, dan peningkatan biaya operasional. Yang kedua, diagnosis organisasi. Manajemen senior mengundang ahli pengembangan organisasi, kemudian kedua belah pihak sepakat tentang perlunya diagnosis organisasi, dan kemudian ahli pengembangan organisasi atau konsultan mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mengembangkan strategi perubahan, di mana konsultan memperkenalkan temuannya dan memberikan berbagai pilihan, disertai dengan instruksi untuk mendorong proses pengembangan. Yang keempat, intervensi adalah langkah-langkah melakukan perubahan berdasarkan rekomendasi yang diperoleh melalui perumusan strategi sebelumnya, meliputi perubahan struktur organisasi, pembentukan tim yang bertujuan untuk mendorong semangat kerja karyawan, atau tim yang bertanggung jawab atas rencana pengurangan biaya. Kemudian yang kelima, evaluasi. Dilakukan setelah pengembangan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya setiap triwulan, 1 semester, atau 1 tahun. Tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas pekerjaan pengembangan yang dilaksanakan. Kemudian macam-macam praktik pengembangan. Yang pertama, membuat sistem project management. Sistem manajemen proyek dapat dilaksanakan pada berbagai aspek proyek, sejak pertama kali sampai pada akhir menjelang penutupan. Sistem ini menggunakan metode ilmiah secara tersusun dan terstruktur. Yang kedua, pelatihan layanan customer. Program ini diarahkan untuk peningkatan keterampilan kerja pegawai dalam memberikan layanan kepada customer atau pelanggan. Dengan adanya program ini, tentunya akan sangat membantu dalam penguasaan materi layanan dan keterampilan kerja bagi pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat dapat menjadikan terjalin keakraban dan keharmonisan antara pegawai dengan masyarakat.
Dengan adanya hubungan masyarakat, maka akan adanya saling kontribusi dan melengkapi satu sama lain dalam mencapai tujuan. Yang keempat, manajemen perubahan dan talenta. Dengan adanya manajemen perubahan dan talenta, maka akan membantu para manajer dalam menilai tiap pegawainya. Yang terakhir, implementasi strategi pengembangan organisasi. Strategi pengembangan organisasi di MTS Negeri 2 Kota Lok Sumawe sudah dirumuskan dan dilaksanakan dengan indikator yang ada pada strategi pengembangan organisasi, yaitu perencanaan pengembangan organisasi, perumusan strategi pengembangan organisasi, pengorganisasian pengembangan organisasi, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Strategi pengembangan organisasi di MTS Negeri 2 Kota Lok Sumawe diterapkan dengan sistem kebersamaan antara pihak sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah memegang peran penting terutama dalam hal mengambil keputusan dan kebijakan dalam organisasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan masyarakat sekolah, dan juga membangun hubungan kerjasama dengan pihak eksternal. Dalam menyusun strategi pengembangan organisasi, kepala sekolah, guru, siswa, staf, orang tua, dan komite dapat menjaga hubungan di antara mereka, sehingga terdapat rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap organisasi. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.